Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septia Viral Uwayah dari kelas 1A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penggunaan huruf dan penulisan kata dalam kerangka ilmiah. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu fungsi dan contoh huruf kapital. Huruf kapital digunakan dalam beberapa konteks, yaitu yang pertama sebagai huruf pertama awal kalimat. Lalu yang kedua pada awal nama orang, gelar, julukan, nama bangsa, buku, dan bahasa. Lalu yang ketiga adalah huruf pertama setiap kata penting dalam judul karya ilmiah, makalah, artikel, dan nama media massa, kecuali kata tugas, misal di, ke, dari, dan dengan yang tidak terletak di awal judul. Baik, adapun contoh dari penggunaan huruf kapital yaitu Indonesia adalah negara kepulauan. Kata Indonesia berawal dengan huruf I kapital karena itu berupa kata negara. Lalu yang kedua, Dr. Ari Wibowo, MSc, hadir dalam konferensi. Doktor atau tulisan DR itu menggunakan huruf D besar dan R kecil. Ari Wibowo itu A besar dan W Wibowo kecil. Besar. Karena Ari Wibowo menggunakan nama orang, jadi harus menggunakan huruf kapital. Lalu yang ketiga ada judul. Judul selalu menggunakan huruf kapital pada awal kata, seperti misalnya pengaruh media sosial terhadap perilaku mahasiswa. Pengaruh menggunakan huruf P besar, media menggunakan huruf M besar, sosial menggunakan huruf S besar. Terhadap nggak usah karena itu adalah kata penghubung. Perilaku menggunakan P besar dan mahasiswa menggunakan M besar. Lalu untuk yang B ada penggunaan huruf miring. Kapan dan bagaimana sih contohnya? Penggunaan huruf miring digunakan untuk yang pertama menuliskan judul buku, nama majalah, atau surat kabar yang dikutip di dalam tulisan. Lalu yang kedua menuliskan istilah atau kata asing. Dan yang ketiga menuliskan nama ilmiah hewan dan tumbuhan. Dan yang keempat memberikan penekanan atau penegasan pada kata tertentu. Contohnya, nama buku Negara Kertagama ditulis oleh Prapanca. Kata Negara Kertagama itu ditulis miring karena itu menuliskan judul dari buku tersebut. Lalu yang kedua ada istilah asing. Istilah asing misalnya kata self-esteem penting dalam psikologi. Kata self-esteem ini ditulis secara miring karena itu adalah kata asing yang memang harus ditulis miring. Lalu yang ketiga ada nama ilmiah. Seperti contohnya Acetobacter psilinum. Nah, itu harus ditulis miring ya teman-teman, jangan lupa. Jangan lupa ditulis miring, oke? Lalu yang ketiga atau yang ke-C ada penulisan singkatan, akronim, dan angkah dalam teks ilmiah. Yang pertama saya bahas adalah singkatan. Singkatan nama orang, gelar, sapaan, atau pangkat menggunakan huruf kapital dan diikuti tanda titik di setiap unsur. Contoh S.H. dalam kurung sarjana hukum atau Dr. dalam kurung doktor ataupun bisa TN tuan gitu ya teman-teman. Lalu yang kedua ada singkatan umum kecuali nama diri seperti dan lain-lain dan sebagainya juga diikuti dengan tanda titik ya teman-teman, jangan lupa. Lalu pembahasan yang kedua ada akronim. Akronim nama diri yang terdiri dari huruf awal ditulis dengan huruf kapital seluruhnya. Misalkan UI, Universitas Indonesia. UI kan harus ditulis dengan huruf besar. Contohnya U kapital, I kapital. Itu kan kayak singkatan dari sebuah nama kampus gitu. Jadi harus ditulis menggunakan huruf kapital. Lalu yang kedua ada akronim yang lebih dari satu suku kata dan sudah menjadi kata umum
dapat ditulis dengan huruf kecil, misal radar atau radio detection and ranging. Lalu ada lasak atau latihan sambil bekerja mungkin. Dan pembahasan yang ketiga ada angka. Dalam karya ilmiah, angka digunakan untuk menunjukkan bilangan, tahun, ukuran, jumlah, atau data statistik. Dan biasanya ditulis dengan angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Kecuali di awal kalimat tetap harus diawali dengan huruf kapital. Contohnya 12% mahasiswa atau 50 siswa. Jadi 50-nya itu ditulis 50, bukan ditulis angka ya teman-teman. Cuman 50 siswa jika di awal kalimat. Lalu untuk poin yang kedua kita akan membahas soal penulisan kata. Di penulisan kata ini kita memiliki 4 poin. Yang pertama kata dasar dan kata turunan. Lalu yang kedua gabungan kata atau kata majemuk. Yang ketiga kata depan, di, ke, dari, dan penggunaannya. Dan yang keempat kata serapan dan ejaan yang digunakan. Yang disesuaikan, maaf. Oke, yang pertama kita akan membahas kata dasar dan kata turunan. Kata dasar adalah satuan bahasa terkecil yang bermakna dan belum mendapat imbuhan, sedangkan kata turunan adalah kata dasar yang diberi imbuhan seperti prefiks atau awalan, sufiks akhiran, infiks sisipan, dan konfiks gabungan awalan akhiran. Kata dasar ditulis serangkai, contohnya makan, tulis, besar. Kata turunan juga ditulis serangkai dengan imbuhannya seperti memasak, berlari, dan menyanyikan. Lalu yang kedua ada gabungan kata atau kata majemuk. Menurut Bu Ebi, gabungan kata atau kata majemuk yang membentuk istilah khusus atau arti lain dari asal katanya ditulis terpisah. Contoh, rumah sakit, rumah dipisah dengan sakit, kambing hitam, kambing dipisah dengan hitamnya, duta besar, duta dipisah dengan besarnya. Lalu gabungan kata yang diberi imbuhan awalan atau akhiran sekaligus ditulis serangkai. Contoh menyebarluaskan, dilipat gandakan. Lalu yang ketiga ada gabungan kata yang tepat terpisah jika mendapat awalan atau akhiran. Seperti bertepuk tangan dan garis dibawahi. Kata depan, di, ke, dari menurut penggunaan Puebi itu seperti ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya, seperti di rumah, di dipisah dengan rumah, lalu ke sekolah, ke dipisah dengan sekolah, lalu dari Surabaya, dari dipisah dengan Surabaya, dan seterusnya. Lalu ada juga nih sebagai awalan ditulis serangkai atau menyatu dengan kata berikutnya, contohnya itu disimpan, itu tuh digabung ya teman-teman, disimpan, dan kesulitan pun digabung. Lalu untuk yang ketiga ada kata serapan dan ejaan yang disesuaikan atau menurut Webi, kata serapan dari bahasa asing atau daerah. Lalu penyesuaian dilakukan dengan pada huruf, fonem, dan ejaan agar selaras dengan bahasa Indonesia. Contohnya televisi berasal dari television, universitas dari university, aktif dari aktif ya. Ya, jadi begitu teman-teman untuk penjelasan kali ini. Mohon maaf jika memang ada sesuatu yang kurang jelas ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.